Saya tidak sengaja buka-buka media sosial, lalu ada dari seorang pegawai pemerintahan nasional gitu ya. Saya tidak terlalu memperhatikan apa kedudukannya di sistem pemerintahan, tapi yang saya tahu sekilas itu adalah dari orang pemerintahan gitulah ya, yang menyampaikan bahwa Indonesia atau salah satu penggede dari sistem pemerintahan kita sudah menyetujui atau sudah membuat kesepakatan dengan pihak luar bahwa tahun depan, ini saya menyampaikan apa yang saya tangkap ya, terlepas bahwa hal ini kebenaran atau tidak, tapi mari kita ambil satu hal, bahwa di tahun depan akan ada pandemi yang lebih besar daripada COVID gitu ya. Jadi ada kesepakatan bahwa pandemi COVID-19 sudah kita lewati bersama beberapa waktu yang lalu, namun dikatakan bahwa tahun 2024 akan muncul pandemi yang lebih mengerikan daripada COVID-19 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tentu ini akan membuat gusar semua orang yang mendengar dan mereka tidak menangkapnya dengan iman kepercayaan kepada Kristus gitu ya, akan membuat mereka semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir. Tapi terlebih daripada hal itu, saya hanya ingin menekankan bahwa hari-hari yang akan kita hadapi ke depan bukanlah hari yang semakin ringan, dunia yang semakin baik-baik saja, atau teman-teman kita bahkan saudara-saudara kita bahkan tidak akan baik-baik saja, tetapi dunia akan menggoncangkan sedemikian rupa sehingga begitu banyak kehancuran yang terjadi di antara manusia gitu ya. Seperti Alkitab katakan bahwa akhir zaman ada banyak kehancuran di mana-mana. Terlepas dari iman kepercayaan kita pada Kristus bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, ada satu hal yang ingin kami sharingkan pagi ini mengenai roh mengasihani diri sendiri. Bapak Ibu tolong dibedakan antara roh mengasihi diri sendiri dengan roh mengasihani diri sendiri. Itu satu hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau roh mengasihi diri sendiri, tentu kita akan berbuat yang baik-baik kepada diri kita ya. Kita akan makan sehat, kita akan mencari kebenaran firman Tuhan, kita akan mengasihi orang lain, kita akan berolahraga dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan mengasihani diri sendiri adalah satu hal yang berbeda. Bapak Ibu, ke depan, roh ini akan semakin memakan kehidupan manusia, termasuk kehidupan kekristenan, termasuk hamba-hamba Tuhan, dan termasuk saya sendiri. Dan saya hari-hari ini begitu ditegaskan oleh Tuhan, jangan menyimpan roh ini, jangan menyimpan roh mengasihani diri sendiri. Gitu ya. Dan berhari-hari itu yang Tuhan tegaskan, terutama kepada diri saya, terhadap himpitan-himpitan di dalam keluarga, terhadap himpitan-himpitan ekonomi, himpitan pekerjaan, dan lain sebagainya gitu ya. Di dalam segala hal yang saya lalui itu hanya nyatakan, jangan mengasihani diri sendiri. Kita mau belajar lebih banyak mengenai apa itu mengasihani diri sendiri. Contohnya dalam segi apa gitu ya. Bapak Ibu, mari kita akan buka di dalam 1 Samuel 22. Ayat 1 sampai dengan 5 kita akan perlahan-lahan bahas satu hal di dalam pelarian Daud, akan terancamnya dia akan dibunuh oleh Saul ya. Saya akan bacakan perlahan, kita akan bahas ayat demi ayat. Ayat yang pertama dikatakan, lalu Daud pergi ke sana dan melarikan diri ke dua Adulam. Ya. Bapak Ibu, kita ketahui bersama kisah-kisah sebelumnya bahwa Daud ini adalah anak yang masih muda waktu itu saat Nabi Tuhan menyatakan bahwa Daud, mengurapi Daud bahwa ia akan menjadi raja menggantikan Saul pada saat itu. Kemudian singkat cerita Daud ini dicemburui gitu ya oleh Saul karena bangsa Israel atau orang-orang di sana berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul mengalahkan beribu-ribu. Ada timbul rasa cemburu, rasa marah daripada Saul sehingga dari diri Saul yang saat itu semula mengasihi Daud, dia ingin membunuh Daud gitu ya, dikejar-kejar ingin dibunuh. Kemudian larilah Daud dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Pada zaman itu gua itu dipakai sebagai tempat pelarian dan pada saat itu Daud
pergi dari gua satu ke gua yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain, untuk dia lari daripada Saul. Meskipun ada beberapa kesempatan untuk Daud ini membunuh Saul. Kalau saat itu Daud mau membunuh Saul, bukankah sudah selesai gitu? Pelariannya akan selesai dan dia secara otomatis akan naik sebagai raja. Tapi saat itu Daud tidak mau karena dia tahu apa bagian dia di dalam Tuhan gitu ya. Lalu Daud lebih memilih pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan pada saat ini di dalam ayat 1 ini dikatakan Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam, ke sebuah Gua Adulam gitu ya, untuk melarikan diri. Nah, kemudian dikatakan ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapati dia gitu ya. Pada saat Daud ada di Gua Adulam, saudara-saudaranya dengar, keluarganya dengar. Lalu mereka berkata, ayolah kita ke sana gitu ya. Ayo kita ke sana. Ayo kita temui Daud karena dia diketahui sedang ada di Gua Adulam gitu ya. Dikatakan saudara-saudara dan seluruh keluarganya mendengarkan hal itu dan menyusul kepada Daud. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya seluruh orang di dalam kesukaran. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba masuk ke dalam peristiwa Daud saat itu ya. Mari kita main peragaan atau main artis-artisan gitulah ya. Kita masuk kepada masa di mana Daud saat itu dikejar-kejar oleh Saul. Bagaimanakah Daud saat itu merasa pasti dia merasa sedih tentu ya, karena Saul itu rajanya. Saul itu orang yang mengasihinya pada awalnya. Saul itu orang yang dia puja-puja sebagai seorang raja gitu ya. Tapi saat itu Saul mengejarnya. Apa yang menjadi hati Daud tentu sedih, takut, cemas. Dia sedang dalam kesukaran. Tetapi ayat 2 ini berkata, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, dikatakan. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Daud. Mari kita menempatkan diri saat kita ada di dalam posisi Daud. Daud sendiri sedang dalam masa kesukaran saat itu. Daud sendiri sedang ada di masa pelarian. Dia nggak tahu nasibnya itu seperti apa. Apakah dia akan hidup? Apakah dia akan benar-benar menggenapi firman Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang raja atau enggak. Saat itu dia merasa dia ini orang yang sangat dalam kesukaran, dikejar-kejar, nyawanya hendak dihabisi oleh si Saul gitu ya. Tapi di ayat 2 ini dikatakan seluruh kerabatnya, teman-temannya datang kepadanya dan mereka pun dalam masa kesukaran. Setiap orang yang dikejar utang piutang datang kepada Daud, sedangkan Daud sendiri ngopeni hidupnya aja masih kualan saat itu ya. Orang yang sakit hati, apakah Daud saat itu juga merasa sakit hati, kita nggak tahu pasti. Tapi Daud dalam masa pelarian, dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, gitu ya. Dan kalimat selanjutnya berkata, maka ia menjadi pemimpin mereka. Satu yang kita pelajari bersama pagi ini. Yang pertama adalah kita punya hati untuk tetap melayani meskipun kita di dalam kesukaran. Alih-alih bahwa Daud ini mengasihani dirinya sendiri dengan berkata kepada orang-orang yang mendatangi, aduh ngapain kamu kesini? Aku ini loh sedang dalam kesukaran. Nyawaku pun aku nggak tahu apakah aku ini bisa hidup atau enggak selanjutnya. Lah kok kamu yang datang kepadaku juga sama-sama dalam kesukaran. Bapak Ibu, ada satu peristiwa di mana kami bebelasan tahun yang lalu ya, saat kami sempat terhilang dari kasih karunia Tuhan waktu itu. Saya menikah, saya punya 2 orang anak, dan sejak menikah dan punya 2 orang anak, saya lepas dari kasih karunia Tuhan gitu ya. Saya terhilang. Kemudian ada seorang teman kami yang datang untuk membawa kami kembali kepada kasih Kristus. Hari itu ada seorang teman kami yang belum mengenal Tuhan datang kepada kami dan berkata, Mas Rudi, itu nama suami saya, Mas Rudi, kebetulan namanya sama dengan Pak Rudi Siswanto ya. Mas Rudi, saya mau minta tolong, dia berkata.
saya mau pinjam uang 300.000, anak saya lagi sakit dan saya mesti bawa ke dokter gitu. Bapak Ibu, di kantong suami saya ada uang 300.000 jumlahnya, tapi itu satu-satunya jumlah uang yang kami punya. Dan saat itu kami sedang merawat orang tua kami, orang tua saya tepatnya ya. Dan ayah saya sedang sakit berhari-hari dan kami tidak berani untuk bawa ke rumah sakit karena dana tidak ada. Zaman itu belum ada asuransi BPJS ya. Kemudian suami saya masuk lalu bilang ke saya, Nok, gitu ya. Nok itu panggilan kesayangan buat saya gitu ya. Nok, Pak En datang ke sini, dia bilang dia butuh uang 300.000 untuk bawa anaknya ke rumah sakit gitu. Sedangkan kita mau bawa papa kita ke rumah sakit aja nggak bisa karena nggak ada. Lalu saya cuma jawab, biar doa tuh Tuhan kasih jawaban apa. Kemudian kami masuk kamar, kami cuma bilang, Tuhan, duit 300.000 boleh enggak? Atau gini, cuma 300.000 dan kami aja kekurangan, apa yang mesti kami kerjakan? Lalu Tuhan enggak bilang macam-macam, juga enggak ada suara audible, kasih gitu juga enggak ya. Lalu timbul di dalam hati kami belas kasihan yang melimpah. Lalu dengan singkat kami berikan 300.000 itu, dan singkat cerita, enggak hitungan banyak jam. Beberapa waktu kemudian ada teman saya yang datang, sekedar dolan sebenarnya sedang main. Lalu tahu ayah kami sedang sakit. Dan puji Tuhan, bawa ke rumah sakit. Aku nanti yang akan menolong, aku yang kasih biaya. Saat itu, tahun itu saya dikasih cash 5 juta rupiah. Dan waktu itu sangat cukup untuk sebuah biaya rumah sakit ya. Saya dikasih 5 juta rupiah. Belum selesai 5 juta rupiah itu saya pakai. Hanya hitungan beberapa menit dia nengok ke atas. Dia lihat ada ujung kamar ayah saya itu bolong. Dia kasih kembali saya 4 juta setengah. Jadi hari itu saya dapatkan 9.500.000 tanpa hitungan banyak waktu. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau saat itu kami alih-alih mengasihani diri kami sendiri lalu berkata, aduh Mas En, jangankan menolongmu, bapakku aja sakit berhari-hari kami tidak mampu bawa ke rumah sakit. Alih-alih kami mengasihani diri kami sendiri, tapi saat kami memberanikan diri untuk kami menghadapkan kehidupan kami di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, kasih damai sejahtera untuk kami menolong. Maka Tuhan tidak berhutang. Gitu ya. Dan saat itu kita kembali kepada kehidupan Daud. Saat itu dia sedang dalam kesukaran. Dia sedang dalam pengejaran. Nyawanya bakal melayang gitu ya. Kita juga nggak diceritakan bagaimanakah Daud hidup saat itu di dalam masa pelarian, bagaimana dia makan, bagaimana dia berpakaian dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan saat itu dia dalam pelarian. Tapi kita perhatikan ayat yang kedua, alih-alih dia mengasihani diri sendiri, dia mau menerima orang-orang yang datang kepadanya dalam kesukaran, dalam hutang piutang, dalam sakit hati itu, dan dia berkata, dia menjadi pemimpin mereka. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Daud yang begitu penuh dengan kasih kepada orang lain, alih-alih mengasihani diri sendiri. Bersama-sama dengan dia ada 400 orang. Bapak Ibu, mari kita catat untuk kita belajar selanjutnya ya. Ada 400 orang yang datang kepadanya dan mereka dikatakan dalam kesukaran, dalam hutang piutang, dalam sakit hati. Mereka dalam kesukaran gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa, ke Moab, dan berkata kepada raja di negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Bapak Ibu, satu hal yang kita mau pelajari dari Daud, betapa dia ini mengasihi orang lain. Alih-alih mengasihi dirinya sendiri, tapi dikatakan di situ, dia tetap memperhatikan orang-orang di sekitarnya, terutama ayah dan ibunya yang tinggal. Dia berkata karena dia tidak yakin akan kehidupannya pada masa pelarian, dia minta izin kepada Raja Moab untuk meminta tempat tinggal bagi ibunya, bagi ayahnya. Dia memperhatikan kedua orang tuanya untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, supaya tidak ikut dia ke dalam kesukaran, tapi dia menyisihkan perhatiannya untuk kedua orang tuanya.
Nah, satu hal yang kita pelajari dari Daud, alih-alih mengasihi dirinya sendiri, hai orang tuaku, seharusnya engkau yang memberi perlindungan kepadaku, bukan aku yang melindungi engkau. Lalu di manakah kakak-kakakku yang lain? Mengapa engkau datang kepadaku yang aku dalam kesukaran? Aku dalam pelarian, tapi mengapa engkau datang kepadaku? Mana kakak-kakakku? Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat manusia, sebagai pelayan Tuhan, alih-alih untuk kita memperhatikan orang lain di sekitar kita, alih-alih kita memperhatikan keluarga kita, tapi kita lebih mengasihani diri kita sendiri. Salah satu contoh misalnya, saya pernah mengalami hal ini, dan saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam skop rumah tangga, saya dan suami pada masa yang lalu pernah punya perselisihan yang cukup hebat. Di segi dunia, tidak ada hal lagi yang bisa mempertahankan hubungan kami sebagai suami istri. Gitu ya. Dari segi dunia, saya dan suami akan, kalau dari segi dunia, aduh nggak mungkin lah bersatu lagi sebagai suami istri gitu ya. Ya, bisa aja. Mungkin itu akan membawa kebahagiaan untuk kami berdua, untuk saya dan untuk suami saya. Tapi ada di satu titik di mana kami harus belajar untuk tidak mengasihani diri kami sendiri. Dan kami belajar satu sama lain untuk kembali kepada panggilan kami awal sebagai suami istri. Bahwa Tuhan punya rencana atas persatuannya kami. Ya. Alih-alih untuk mengasihi diri saya sendiri, saya saat itu Bapak Ibu ya, saya akan lebih bahagia kalau saya berpisah dengan suami saya dan saya punya hidup yang baru. Tapi alih-alih mengasihi diri sendiri, saya belajar untuk merendahkan diri saya, mengakui setiap kesalahan yang saya perbuat, mengampuni setiap kesalahan yang suami saya perbuat. Demikian pula dengan suami saya yang begitu berbesar hati, alih-alih mengasihi dirinya sendiri, lalu dia menerima saya, mengampuni setiap kesalahan yang saya perbuat, dan dia beralih dari kesalahan-kesalahan yang suami saya perbuat. Dan akhirnya kami boleh berdua menghadapkan diri kami tanpa kami sempat untuk meminta pertolongan dari Bapak rohani kami, karena kami sudah tidak punya orang tua ya, tanpa kami meminta pertolongan dari Bapak rohani kami untuk dipersatukan kembali. Alih-alih mengasihi diri kami sendiri, tapi kami melepaskan kasih kami satu sama lain dan kami mampu memperhadapkan diri kami berdua di hadapan Tuhan untuk kami dipulihkan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, sama seperti Daud, dia menyisihkan kasihnya untuk tidak mengasihi dirinya sendiri dengan berkata, hai ayah ibu, mana anakmu yang lain? Mana kakak-kakakku yang dahulu kau perhitungkan? Mana kakak-kakakku yang gagah perkasa? Tapi Daud saat itu menghadapkan dirinya kepada raja di negeri Moab dan berkata kepada negeri Moab, kepada Raja Moab, izinkan ayah ibuku tinggal di padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Dari ayat ini kita tahu bahwa Daud tidak tahu apa yang akhirnya terjadi kepadanya. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepada akhir hidupku nih loh seperti apa kan? Apakah aku akan tetap tinggal di dalam peralihan bertahun-tahun, berpuluh tahun yang akan datang? Tapi saat itu Daud alih-alih mengasihi dirinya sendiri, dia berkata, aku mau memperhatikan kedua orang tuaku. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini nomor 2 yang kita pelajari. Daud pun memberikan hatinya kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya. Ya. Kemudian ayat keempat, lalu diantarlah mereka ke Raja Moab. Mereka tinggal di sana selama Daud ada di bukit gunung, Bapak Ibu ya. Kemudian saya begitu belajar beberapa hari ini, lalu bagaimana cara kita bisa mampu seperti Daud? Saya kan Eli gitu ya, saya manusia, saya seorang ibu rumah tangga yang nyambi bekerja, di mana saya mesti curahkan banyak waktu saya untuk keluarga dan pekerjaan, belum pelayanan, di mana saya harus menata diri saya untuk tidak gampang emosi gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu saya bertanya dalam diri saya, Tuhan, aku enggak Daud, aku ini Eli yang penuh kelemahan. Aku terus bisa apa untuk bisa menjadi seperti Daud yang tidak mengasihani diri sendiri, tetapi
saya belajar untuk mengasihi orang lain meskipun saya sendiri dalam kesukaran. Karena mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya mau hamba Tuhan kah, mau full timer kah, mau kita ini jemaat di dalam segi kita masing-masing ya. Saat kita masih tinggal di kolong langit ini akan ada selalu masalah yang ada di hadapan kita gitu ya. Lalu saya berkata, Tuhan, terus aku mau harus gimana untuk bisa menjadi seperti Daud yang seolah-olah kalau saya baca ini Daud tidak keberatan untuk dia mengasihi orang lain dan alih-alih mengasihi dirinya sendiri. Seolah-olah dalam masa pelarian pun Daud ini tidak ambil jalan pintas gitu ya. Tidak mengasihani diri sendiri, berkeluh kesah selalu gitu enggak. Tapi saya berdoa, Tuhan, terus apa untuk bisa menjadi Daud gitu ya. Mari kita buka di dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Kita akan belajar agak cepat di Ulangan 20 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan belajar sedikit mengenai hukum perang ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu banget mengenai hukum perang ini, tapi tidak tahu, saya rindu untuk kita tetap bahas pagi ini. Ayat pertama, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, kita ketahui bersama musuh kita banyak, bisa melawan ego kita sendiri, roh mengasihani diri sendiri, juga musuh kita pada hari-hari ini. Dan engkau melihat kuda dan kereta, yaitu tentara yang lebih banyak daripadamu, permasalahan hidupmu lebih banyak daripada sukacitamu, maka janganlah kau takut kepadanya, janganlah kau takut kepada apa yang kau perangi saat ini gitu ya, sakit penyakit kah, segala problem kehidupanmu, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat yang kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa akhir dari peperangan bersama Tuhan Yesus, bersama Allah yang penuh kuasa, hanya ada kemenangan. Yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi Daud adalah setia, adalah tidak takut, tidak gemetar. Saat kita belum mencapai kemenangan, maka ada proses-proses yang mesti kita lalui bersama, dan alih-alih tidak mengasihani diri, tapi kita menanti janji yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sharing kita pagi ini, saya ingin kembali sharingkan mengenai satu kesaksian yang kemarin saya dapatkan. Kejadian ini sudah lama, tapi seringkali diungkit oleh gereja-gereja untuk menguatkan para jemaatnya. Dan saya sungguh terberkati oleh peristiwa ini, di mana ada roh mengasihani diri sendiri di dalam kecewaan kepada Tuhan. Pada tahun 1921 ada satu keluarga hamba Tuhan di Swedia, di mana ada sebuah keluarga ya yang bernama David Flood, istrinya bernama Svea gitu ya, nggak tahu bacanya gimana ini, saya bacanya Svea gitu ya. Dia punya seorang anak yang berusia 2 tahun. Ada panggilan untuk mereka melayani di Afrika, di Zaire gitu ya, tahun 21 saat itu. Kemudian mereka ada 2 keluarga yang berangkat ke Zaire. Saat mereka berangkat lalu masuk ke sebuah desa, mereka ditolak oleh orang desa, dan mereka berkata, karena kita ketahui bersama Afrika punya mistis yang besar gitu ya, ada kekuatan roh yang besar di sana. Mereka ditolak oleh desa karena berkata, kalau ada orang kulit putih yang masuk, maka Allah mereka, Tuhan mereka akan menghukum mereka gitu ya. Jadi mereka ditolak dari desa itu. Tapi keluarga ini enggak lalu lemah hati lalu kembali ke Swedia. Dia keluar, lalu di tengah hutan, di luar desa itu mereka membangun sebuah gubuk untuk tempat tinggal mereka dari lumpur. Saya membayangkan, aduh hebat sekali mereka. Keluar dari desa, mereka bangun gubuk dari lumpur, gitu ya. Lalu tinggallah mereka bertiga. Malaria menyerang, ya. Seringkali mereka terkena malaria, gitu ya. Kemudian
mereka hendak kembali ke Swedia. Satu keluarga yang lain sudah kembali gitu ya, dan mereka tetap bertahan karena si istri hamil, gitu ceritanya. Singkat cerita hamil, dan mereka tidak pernah bertemu dengan orang desa karena mereka menolak, dan hanya satu anak kecil yang sering datang ke keluarga mereka, gitu ceritanya. Satu anak yang setiap hari dengan setia datang kepada keluarga mereka. Dan ada cerita yang mengatakan bahwa anak kecil itu nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Swedia, nggak ngerti. Anak kecil ini hanya mengerti bahasa dari suku mereka. Tapi setiap hari mereka datang, setiap hari anak kecil ini datang. Hingga suatu ketika sang istri yang hamil ini terserang malaria, dan saat melahirkan singkat cerita meninggal istrinya. Singkat cerita meninggal, sebelum meninggal sang istri sempat membisikkan kepada sang suami untuk anak ini diberikan nama Aina gitu ya. Dan pada perjalanan anak ini dia dipanggil Angie gitu ya. Betapa kecewa sang suami ya, atau David Flood ini kecewa. Dia marah kepada Tuhan, dia kecewa. Aku sudah jauh-jauh dari Swedia, datang ke Afrika. Kami terserang malaria berkali-kali. Sekarang istriku yang kukasih, istriku yang pandai, yang cantik, engkau ambil. Engkau menitipkanku seorang bayi, aku nak bisa apa-apa. Betapa kecewanya si David Flood ini. Hingga pada akhirnya dia frustasi, dia serahkan anaknya ini kepada seorang temannya di pos penginjilan gitu ya, lalu dia kembali ke Swedia, singkat cerita. Dia pindah ke Swedia, dia menikah lagi, punya 5 anak, yang 1 perempuan 5 laki-laki gitu singkat cerita. Kemudian bertahun-tahun kemudian si anak yang diasuh oleh temannya ini yang juga penginjil, si orang tua yang dititipi akhirnya meninggal juga karena diracun oleh suku di sana gitu ya. Kemudian dia diasuh oleh penginjil yang lain gitu singkat cerita. Kemudian oleh penginjil yang lain anak ini dibesarkan. Si Angie ini dibesarkan. Dan sejak kecil si Angie ini seringkali dia pegang peta, lalu dia jalankan mobil-mobilan di peta itu mengelilingi, kemudian berhenti di Amerika, berhenti kembali di Afrika, dan lain sebagainya gitu ya. Dan dia selalu mengucapkan bahwa dia ini punya adik, adikku 5, aku punya adik, adikku 5, dan 1 perempuan 4 laki-laki gitu ya, dia bercerita seperti itu. Enggak, anak ini dewasa, kemudian anak ini dibawa oleh kedua orang tua asuhnya pergi ke Amerika saat itu, berpindah ke Amerika. Hingga dia saat itu mendapatkan sebuah majalah yang berbahasa Afrika. Kemudian dia lihat ada makam, sebuah makam, dan ada fotonya lagi di depan makam. Oh, ini fotoku, dia bilang. Ini makam dari ibuku. Lalu dia minta diterjemahkan oleh seorang penterjemah di sana yang bisa bahasa Afrika, lalu dijelaskan, oh ini ada seorang hamba Tuhan besar. Dia bercerita sejak kecil, dia ini datang kepada sebuah keluarga yang datangnya dari Swedia, bernama ini. Dia punya anak kecil yang namanya Angie dan lain sebagainya gitu ya. Nah, diceritakan di majalah itu bahwa anak muda ini memenangkan 600 jiwa di Zaire. Wah, luar biasa itu. Dia tahu, oh ini aku, ini anak-anak yang dahulu sering datang ke rumah kami gitu ya. Hingga pada akhirnya suatu saat si NJ ini punya kesempatan untuk pergi ke Afrika. Dia di sana bertemu dengan seorang anak kecil yang saat ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, apakah engkau kenal keluarga ini? Oh, aku kenal. Keluarga inilah yang menjadikan aku seorang hamba Tuhan sampai dengan sekarang. Anak kecil ini dulu nggak ngerti apa-apa. Saya baca, bahkan anak kecil ini sebenarnya nggak ngerti apa yang dikatakan oleh orang Swedia itu, karena ada yang bercerita bahwa dia nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Swedia itu. Hingga anak ini punya sebuah gereja besar di Zaire dengan 110.000 jemaat, 32 pos penginjilan, 1 pusat sekolah Alkitab, 1 rumah sakit dengan 120 tempat tidur gitu ya. Lalu
saat membaca ini saya di-flashback-kan oleh apa yang dilakukan ayahnya saat itu. Alih-alih untuk bertahan di dalam imannya sebagai seorang penginjil, hamba Tuhan ini kecewa kepada Tuhan, mutung gitu ceritanya, atau kalau bahasa Jawanya mutung, purek itu ya. Lalu dia kembali ke Swedia. Singkat cerita bahwa setelah mendengar hal ini, si Angie punya kesempatan untuk pulang ke rumahnya ke Swedia untuk bertemu dengan ayahnya gitu ya. Kemudian ayahnya tetap marah karena ayahnya menjadi pemabuk, menjadi perokok berat, sudah sakit segala macam gitu ya pada usia senjanya. Kemudian Angie perlahan menjelaskan, ayah ingat nggak satu orang anak yang saat itu sering datang ke rumah kita gitu ya. Ayahnya mendengar bahwa seorang anak yang dulu sering ke rumahnya dan dia merasa kecewa dengan Tuhan, aku sudah bertahun-tahun meninggalkan aku sudah melayani engkau, aku sudah memenuhi panggilan untuk Sairi, apa yang kudapatkan, malaria, istriku meninggal, aku harus tinggalkan anakku gitu ya. Dia mengasihi dirinya sendiri, dia kecewa kepada Tuhan. Alih-alih menjadi kuat seperti Daud, dia mengasihi dirinya sendiri, seolah dia nggak tahu rencana Tuhan gitu ya. Dia mengasihi dirinya sendiri, dia pulang dan menghancurkan hidupnya sendiri. Setelah dia mendengar Angie bercerita mengenai anak muda itu, tersungkurlah dia, nangis dengan hebat, dan sejak itu dia bertobat minta ampun kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang ada di masa seperti seorang David Flood yang sudah mengorbankan hidup kita kepada pelayanan kita. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam kesukaran, sakit, penyakitkah, kondisi kehidupan yang tidak menentu, ekonomi, dan lain sebagainya. Pelayanan yang seolah-olah tidak maju, pelayanan yang seolah-olah stagnan, atau mungkin pelayanan yang seolah-olah hanya menyenangkan manusia dan lain sebagainya. Ada kejenuhan di dalam kita melayani dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kembali kepada apa yang Daud ajarkan. Stop mengasihani diri sendiri. Jangan mengasihani diri sendiri. Tapi mari kita bersama-sama bangkit. Mengingatkan kita akan sistem peperangan yang Tuhan sudah ajarkan. Jangan takut, jangan gentar. Sebab Tuhan yang ada di belakang kita menyertai senantiasa sampai kita ini mendapatkan kemenangan. Amin.